Lawan. Ya ada Bang Sajin yang berani dengan saya. Mas Sajin itu tunduk sama saya. Diam, dengarkan saya. Dengarkan saya. Lepaskan saya, tolong. Jangan. Ini dengar saya, Mas Dani dengar saya. Dengar apa? Dengar apa? Dengar apa? Dengarkan apa sekarang? Apapun yang muncul di dalam diri panjenengan dilawan, jangan dituruti. Dilawan. Sekarang saya berbicara sama Mas Dani. Berbicara sama Mas Dani. Diam, Mas Dani, diam. Dengarkan. Dengarkan apa berbicara. Tidak ada Bang Sajin yang berani dengan saya. Sajin saja tunduk sama saya. Sekarang Mas Dani dengarkan saya. Sekarang yang ada di dalam diri ini adalah Mas Dani saja. Yang lainnya tidak ada. Siapapun yang ada di dalam Mas Dani sekarang saya keluarkan. Dan Mas Dani sekarang normal seperti biasa. Dilawan apapun yang akan muncul dengan izin Allah. Dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas pelan, keluarkan. Mas Dani normal, jadi seorang Mas Dani yang lelaki sejati. Semua yang muncul, khawatir yang muncul dari syaitaniyah dilawan, jangan diikuti, jangan boleh masuk. Segala permasalahan, segala gangguan yang diakibatkan oleh khawatir syaitaniyah, semuanya dilawan dengan izin Allah. Karena apa? Nggak ada yang lemah, nggak ada yang kalah dengan khawatir syaitaniyah. Semuanya dilawan, jangan diikuti. Jadi lelaki yang sejati, jadi seorang yang benar-benar manusia yang sejati. Jangan mengikuti gerak langkahnya syaitan. Gak ada bangsa jin manapun yang berani mengganggu keluarga saya, apalagi hanya bangsa jin. Jadi bangsa Rijalul Ghaib aja tunduk kepada saya. Dilawan semuanya, jangan diikuti, dilawan. Semua dari khawatir syaitaniyah semuanya dilawan, jangan diikuti, dilawan. Kenapa?
bil hikmah. Yang kedua adalah dzikrul sifat. Dzikrul sifat ini yang penting dekat sama masalah yang hasilnya itu dipasrahkan kepada Allah. Yang ketiga adalah dzikrul zat. Makanya ketika zikir muncul khawatir, muncul sebuah isyarah, basyirah dalam diri panjenengan semuanya. Ada yang khawatir robaniyah, ada yang khawatir malakutiyah, ada yang khawatir syaitoniyah. Nah, ketika muncul khawatir syaitoniyah ini jangan diikuti, dilawan. Jangan diikuti, dilawan. Kalau diikuti jadinya seperti syaitan nanti. Diri kita itu ya milik kita sendiri. Jangan cuma bangsa jin yang tingkatannya lemah. Raja jin pun tunduk kepada saya. Raja jin pun takut kepada saya. Apalagi cuma jin-jin kecil. Jadi jangan malah dituruti, jangan diikuti, dilawan. Kenapa? Nggak ada yang lemah. Nggak ada yang lemah. Jadi jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Buat apa digembleng berpuasa, zikir? Itu supaya nggak gampang terombang-ambing. Baik itu dengan keadaan, dengan cacian, dengan hinaan, dengan amarah, dengan kebencian dari orang, supaya nggak lagi terpengaruh, tidak lagi goyah dengan cacian, dengan marahan, dengan kebencian orang-orang. Si santri itu seperti huruf alif, kokoh, nggak peduli dengan omongan-omongan orang, nggak peduli. Maka yang dicari hanya ridha Allah. Harus kuat. Jangan jadi insan yang lemah. Jangan jadi manusia yang amatiran. Jadi manusia yang sebenarnya salah yang hanya karena dimarahi keluarga, hanya karena diomelin sama orang tua, jadi lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Jangan jadi orang yang lemah. Tunjukkan kalau panjenengan itu kuat di sini. Panjenengan itu di sini digembleng untuk menjadi insan-insan yang kuat, yang tidak mudah goyah. Jadi saya paham di dalam diri panjenengan mana yang muncul khawatir robaniyah, mana yang muncul khawatir malakutiyah, mana yang di dalam dadanya muncul khawatir syaitoniyah. Ini yang muncul syaitoniyah ini jangan dituruti. Buat apa sampai di pondok ini kalau khawatir syaitoniyahnya diikuti? Ide-ide yang muncul dari syaitan diikuti untuk apa? Dari sini dilawan. Panjenengan itu adalah santri dari Padepokan Huda Tijani. Jangankan cuma bangsa jin yang ecek-ecek, yang hanya bangsa orang yang sakit banyak yang sembuh. Gimana ketika orang yang sakit kemarin baru masuk ke gerbang sini sudah sembuh. Ketemu saya cuma tinggal curhatnya saja, sakitnya sudah nggak ada. Jadi orang jangan amatiran. Jadi orang itu jangan lemah. Baik itu karena insaniah manusia maupun dari syaitoniyah. Karena yang menjadi jalan masuknya setan itu ya dari fikir gitu. Orang yang sabar itu terasa nikmat. Punya istri yang rewel, alhamdulillah, yang penting hidup. Itu iya, itu namanya sabar. Tapi kalau aku ngurusin kamu 1 tahun sabar sama kamu, itu namanya nggak sabar. Sabar itu nggak begitu. Yang anak ini semuanya harus kuat. Dibiasakan sengsara, dibiasakan puasa, dibiasakan menahan ngantuk. Itu supaya nggak kagetan, supaya nggak gubuan. Orang nggak kagetan, nggak gubuan, itu hanya ketika punya ilmu. Jadi ilmu itu adalah nur cahyo. Ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Kalau kita sudah tahu
cahaya kehidupan, sudah tahu tujuannya hidup. Orang kalau sudah tahu tujuannya nggak akan gampang bubuan, nggak akan gampang bingung. Walaupun dikatakan penipu, dikatakan pembohong, dikatakan apapun, dia nggak akan susah. Kenapa? Tahu tujuannya hidup. Sampai sudah tahu tujuan arah ke Blitar, ke kota Blitar. Walaupun di jalan dibilang lewatin sungai, ada buayanya, jembatannya putus, jalannya jauh, di jalan ada angin, ada banjir, nggak akan terpengaruh apa-apa. Sampai sudah tahu tujuannya Blitar. Tapi kalau orang belum tahu kota Blitar, belum tahu tujuannya, dikatakan di jalan ada banjir bandang, di jalan ke arah ke Blitar ada buayanya, ada ularnya, sudah bingung, sudah gupuh, karena belum tahu tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuannya hidup, kita supaya bermanfaat untuk orang lain, walaupun dikatakan kamu ngedoain orang, walaupun dikatakan kamu itu pembohong, kamu itu penipu, kamu itu pakai trik, tapi kalau kamu sudah benar-benar tahu tujuanmu untuk membantu orang lain, nggak akan goyah, nggak akan oak, nggak akan ada masalah apapun buat diri kamu. Nggak akan, walaupun kamu dicaci orang se-Indonesia, nggak akan berpengaruh apa-apa untuk kamu. Jadi santri itu harus benar-benar menjadi manusia yang sejati, nggak boleh amatiran. Santri nggak boleh amatiran. Jangan karena ada masalah sedikit dengan keluarga, sama tetangga, dimarahin orang tua, nggak apa-apa, tunjukkan sama orang tua. Tunjukkan kalau sampean itu bisa menjadi orang yang baik. Tunjukkan sama orang tua, sampean itu bisa menjadi anak yang sukses. Tunjukkan sama orang tua, sampean itu bisa di sini bisa mengaji, bisa baik sama orang tua, takdir, sami'na wa ata'na. Jangan dimarahi malah nurutin nafsu syaitonia, khawatir syaitonia. Ya malah tambah, bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah seperti itu, bukan menyelesaikan masalah. Makanya kalau Abah berbicara, dimasukkan ke dalam kolbu. Ketika ada masalah, jangan dijadikan masalah. Sampai di sini tuh punya Abah, punya Allah, tinggal ngomong aja. Jadi semuanya bisa diselesaikan. Jangan sampai ketika ada masalah dijadikan masalah. Kamu dicaci orang, kamu marah, mukul orangnya, nambah masalah, kamu masuk penjara. Kamu dicaci orang, difitnah orang, kamu marah, bunuh orang, kamu masuk penjara, tambah masalah. Masalah meninggalkan keluargamu, meninggalkan anakmu, kamu nggak fokus lagi sama tujuanmu. Dicaci orang, difitnah orang, dibully orang, itu tergantung kita. Kalau kita dikatakan bodoh, apakah kalau kita pintar dikatakan bodoh terus jadi bodoh? Kan enggak. Wah, dia omong nggak kelong aja kok, ya enggak apa-apa gitu loh. Kalau dia omong nggak kelong, ya enggak apa-apa. Akhirnya nggak jadi masalah apa-apa untuk diri kita. Tapi kalau dikatakan bodoh, wah dia belum tahu siapa saya. Akhirnya apa? Marah-marah. Yang rugi diri kita sendiri. Semuanya itu tergantung penerimaan kita. Semuanya itu tergantung diri kita. Makanya saya kalau ada masalah nggak pernah menyelesaikan masalah dengan cara mencari solusi di luar dari diri kita. Semua masalah itu masuk ke dalam diri kita sendiri. Diri kita yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau kita mencari solusinya di luar dari diri kita, menyalahkan orang lain, tambah masalah. Jangan menyalahkan orang lain apapun yang terjadi dalam diri kita. Diambil hikmahnya. Dicaci tetangga, buktikan yang terbaik. Sampai dikatakan orang miskin, kerja keras biar sampai jadi orang kaya. Jadi jangan malah hanya membalas dengan ucapan. Tunjukkan kemampuan diri kita. Dimarahin orang tua, tunjukkan kalau kita bisa menjadi anak yang baik. Jangan malah kitanya jadi orang yang amatiran. Paham ya semuanya? Paham? Semua anak-anak Abah ini, terkhusus Mas Joni, harus paham. Sudah berapa lama di sini diajarin tasawuf, harus paham tentang ilmu diri. Jangan mudah dikendalikan oleh keadaan, jangan mudah dikendalikan oleh apapun yang di luar dari diri kita. Jadi santri itu selalu bahagia, santri itu selalu tenang,
tidak kupuan. Kasih kebahagiaan bersyukur, dikasih kesusahan bersabar. Dan bersabar itu sama sekali bukan sengsara. Bersabar itu nikmat luar biasa. Paham ya semuanya? Sekarang saya minta untuk Yasin Fadilahnya jangan terputus, jadi bergantian terus, berhenti nyambung, berhenti nyambung, berhenti nyambung, bergantian. Diamalkan dengan istiqomah. Semuanya kita berjihad di jalan Allah ini tidak ada yang namanya mudah, penuh dengan perjuangan, tetapi hakul yakin hasilnya akan terasa nikmat. Dan kesusahan ini adalah kenikmatan kita yang kita rasakan. Kesusahan di dalam kehidupan ini adalah kenikmatan yang kita rasakan. Semua orang-orang sukses itu diawali dengan kesusahan. Semua orang sukses diawali dengan kesusahan. Bagaimana dulu ketika baginda Rasulullah menjadi anak yatim, katakan penipu, pembohong dan lain sebagainya. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ghazali, bagaimana Sunan Kalijogo, bagaimana apa dari kecil itu hidupnya selalu diremehkan orang. Dikatakan nanti kalau besar mau jadi apa. Bahkan sampai sekarang tukang rosok loh bisanya apa? Bisanya apa? Tapi kalau Allah sudah berkehendak mau apa? Kalau Allah sudah kersa mau apa? Kalau Allah sudah berkehendak mau apa? Mereka yang datang ke sini yang kersane Gusti Allah. Kalau dikersakan di sini jadi lantarannya gimana? Semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disiapkan untuk kungkum dengan sayap. Bersihkan. Kungkum itu tujuannya untuk menekan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita. Semoga semuanya persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.